tidak bijaksana. Jangan begitu, Pak. Azab Allah itu berat. Enggak apa-apa. Hakim nggak boleh emosi. Tolong Ketua PN, Anda hanya takut pada Allah. Dan yang paling saya kecewa, hakim ketuanya itu, saya nggak tahu namanya siapa itu, ketika bilang nanti akan ada azab Allah, dia tantang, silakan. Wah, azab Allah, kurang ajar itu. Dia nggak tahu azab Allah itu pedih sekali. Kita kesundut rokok aja sakit, apalagi lu masuk neraka dan gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, atas dasar permohonan dari prinsipal supaya tidak ngarang-ngarang, ya, ini Saudara Arif bicara. Untuk ganti hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya prinsipal kasus 266 dengan ini mengajukan pergantian hakim karena kami menganggap hakim yang menyidangkan sekarang ini ada hakim tidak convertible, tidak benar hakimnya. Sepertinya di sini ada hakim rupiah di sini. Hakim yang pertama kemarin sudah cukup bagus, bisa menegakkan keadilan, tapi ternyata di tengah perjalanan diganti. Nah, hakim yang barusan ini seperti tidak memihak ke rakyat, memihak kepada kepentingan rejim. Jadi kami mohon untuk diganti sekarang. Kami sudah mengajukan untuk penggantian. Mudah-mudahan kami diterima dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari prinsipal, jadi kami mewakili prinsipal untuk minta ganti hakim. Selanjutnya lawyer yang mengurus untuk ganti hakim tadi di bagian administrasi, Saudara Eli Daneti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas terjadinya split tadi antara hakim dengan kami lawyer dari rakyat menggugat TPUA perkara 266, bahwa tadi kita minta instruksi sebelum ada pembacaan. Namun hakim menanggapi sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah kita menduga seorang hakim yang punya sumpahnya bahwa dia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Sangat arogan. Dia tidak layak seperti hakim yang sempat pukul meja loh. Dan sempat juga kita mau keluar malah diusir. Gila itu hakim. Nah, kurang apa lagi kami? Kami cari permasalahan ini dalam gugatan dan perkara hukum. Sidang ini sudah hampir 8 bulan. Kemarin ganti seluruh hakim sak paniteranya diganti, ini luar biasa. Setelah diganti ada jadwal, ketua hakimnya minta ditunda karena belum mempelajari perkara. Kemudian kedua kali lagi dia minta tunda untuk masih belum bisa memahami perkara karena 2 anggota hakim lagi cuti. Dan dalam hal ini sementara pihak Pak Jokowi ingin menyerahkan bukti. Nah, bukti itu belum kami terima. Ujuk-ujuk ada putusan selah. Ini apa-apaan ini? Kan belum masuk pada substansi pembuktian, kesaksian. Kenapa kita dilakukan seperti ini? Ini hakim kok tambah amburadul. Padahal kita tahu pengadilan yang terbaik di Indonesia adalah Pengadilan Jakarta Pusat ini. Nah, hari ini kami minta ganti hakim. Karena sebelum putusan dibaca, kita sudah terjadi ribut dengan hakim, maka kami minta hakimnya diganti. Boleh dong, prinsipal minta ganti hakim melalui kuasa hukumnya. Karena kita ini berbayar. Nah, mereka dengan jerih payah dan keringat loh bayar ini, bukan dengan uang gampang. Kami tidak donatur dan kami pengacara juga tidak dibayar. Hasli, berapa kali saya bilang ini mandiri dan membela rakyat dalam pro bono. Dan itu kami minta hari ini hakim, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minta kebijakan untuk mengganti hakimnya. Alhamdulillah, hakim
mungkin menyuruh kami menyurati untuk pergantian hakim. Nah, hari ini juga kami akan menjawab, kami memang serius hakim mau diganti karena tidak layak. Belum tahu pada masuk pokok perkara, belum ada kami mengenal bagaimana cara dia berperkara, belum tahu dia cara kami apa yang mau kami sampaikan. Kok dia sudah bisa memutuskan? Emang dia dukun yang bisa tahu keinginan orang, apa yang kita inginkan. Kita ini penggugat, dengar dulu dong, baru dia bisa putuskan. Jangan ujuk-ujuk dia enak mutusin. Mentang-mentang otoriter kayak gitu, tapi jangan azas manfaat. Dalam hal ini kami tahu hakim yang mulia, tapi kami juga adalah officium nobile. Nah, kami juga adalah pekerjaan yang mulia juga karena pembelaan di sini. Nah, kami dengan hakim tidak jauh beda dalam penegakan hukum, sekalipun kami bukan dibayar. Nah, dalam hal ini kami minta dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mohon bantu kami ganti hakim. Mohon kami minta, boleh dong kami minta atas nama prinsipal hakimnya diganti. Terima kasih. Lawyer kita Ibu Kurnia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kadang-kadang kita tidak lagi tahu apa yang harus kita katakan ya. Karena sebenarnya masing-masing pihak itu sudah paham apa yang harusnya mereka lakukan. Hari ini kami sangat terkejut sebenarnya dengan hasil persidangan yang seperti ini. Sebenarnya hakim walaupun hari ini adalah keputusan tetap memberikan seluas-luasnya. Oke, top gitu dong. Terus. Hakim harusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak, apalagi ada indikasi ketidakpercayaan kepada majelis hakim yang baru saja diganti semua ya, satu majelis begitu. Hari ini saya melihat jika kita sebagai lawyer sering mendengar kata contempt of court, di mana kata-kata ini adalah pertama kali disosialisasikan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, bahwa contempt of court adalah setiap perbuatan, tingkah laku, perkataan yang merongrong wibawa kehakiman. Nah, atau wibawa peradilan. Hari ini kami melihat bukan kami yang melakukan, tapi lucunya majelis hakim, dalam hal ini hakim ketua ya. Nah, jadi kami mengatakan itu ada misbehaving di sana, ada obstructing di sana, bahkan scandalizing ya, yang kami curigai begitu. Dan ini tidak semata-mata curiga, karena ada simptom-simptom dan gestur-gestur tertentu yang kami bisa pahami lah, walau kita ini sebenarnya bukan dukun, tapi bisa memikirkan step by step ini mengapa kejadian seperti ini begitu. Nah, oleh karena itu hari ini kami menempuh jalur konstitusional kembali dengan meminta agar hakim diganti, karena menurut kami tidak layak untuk memimpin sebuah peradilan guna mendapatkan keadilan. Nah, kita lihat nanti bagaimana tanggapan dari PN Jakarta Pusat selaku pengadilan terbaik ya di Indonesia ini. Semoga masih ada ya optimisme, masih ada harapan akan tegaknya keadilan. Walaupun harus kami akui yang kami temui, yang kami hadapi hari ini adalah kekuasaan atau rezim. Ya, karena sesungguhnya hakim itu diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Tuhan selaku kodi untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak boleh ada ketakutan di hati mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maaf saya mengatakan, mengapa kita selalu melontarkan kalimat-kalimat Tuhan, kalimat-kalimat ilahiyah, saking sudah putus asanya melihat keadilan dan penegakan hukum yang amburadul di negeri ini. Nah, saya khawatir ini Bang Egy. Abang Egy pernah dengar nggak yang disampaikan oleh Isman Putra Sidin? Salah satu ahli hukum tata negara, bahwa saat ini sudah terjadi perselingkuhan antara empat ini, tidak hanya eksekutif tapi ada legislatif, ada yudikatif, ditambah pers. Kasihan sekali TPUA ini nggak ada yang mereview, tidak ada yang mensyiarkan apa yang menjadi hasil daripada memblow up, tidak ada ya. Seperti sesuatu yang sudah ditekan sedemikian rupa tidak boleh booming begitu. Padahal saya yakin dan percaya harusnya ini booming. Mengapa? Ya karena bersinggungan dengan kekuasaan. Oleh karena itu kami tidak kecil hati. Tentara-tentara kami yang kecil ini dengan tripodnya inilah yang berjasa untuk memboomingkan semua ini supaya didengarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kami tidak ragu bahwa Allah bersama kami dalam perjuangan. Silakan kembali kepada Bang Egy. Saudara-saudara, pencerahan dari prinsipal Saudara Arif, Ibu Eli Daneti sebagai lawyer,
Ibu Kurnia sebagai lawyer, dan kini saya sebagai Ketua Umum TPUA, saya mensikapinya secara intelektual bahwa ini mengkonfirmasi hakim dan jajarannya dalam perspektif sampai ke presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab, maka dia pakai kekuasaan. Kekuasaan itu yang dipakai, itu menekan. Nah, mereka itu bingung, kok kita tahu putusannya akan dikalahkan? Karena kita punya pengetahuan kausalitas. Ilmu hukum itu kekuatannya di kausalitas, bukan di dukun-dukun pakai prediksi-prediksi yang nggak benar. Kausalitasnya sudah amat sangat jelas dengan kalimat-kalimat, kalau kalian nggak puas silakan ke pengadilan lainnya yang bisa membahas itu lagi. Itu kan udah menunjukkan bahwa akan gesturnya hari tegang banget. Gestur. Tegang banget hakimnya. Hakimnya tegang, dan yang dari pihak Jokowi cuma satu orang yang datang. Iya. Karena dianggap udah yakin pokoknya bisa ngatasin kita. Artinya kita bisa dibodoh-bodohi waktu yang kayak katanya dengan perdata. Karena kalau yang perdata kita nggak tahu, nggak ini, langsung diputuskan aja, kurang ajar kan. Kita banding, keluar lagi 5 juta. Masa kita keluar lagi duit, gila apa? Kita nggak ada yang bayar kok. Nah, jadi saya berpikir tiba saat tiba akal itu, insya Allah mendingan ku lawan aja, ya. Toh ujungnya dikalahin juga. Nah gitu deh. Itu satu poin ya. Jadi kita lawan. Justru sekarang diberi kesempatan oleh Hakim Ketua, tadinya sibuk rapat sama Mahkamah Agung, dia menerima saya dan kawan-kawan. Niatnya apa? Ganti hakim, semuanya ganti hakim. Ganti hakim. Ganti. Ini zolim. Oleh karena itu kita lihat, kalau tidak terjadi ganti hakim, Ketua PN Negeri Jakarta Pusat bertanggung jawab terhadap ketidakadilan yang ada, dan nanti akan berlanjut pengadilan rakyat. Jangan salahkan rakyat dengan kekuatannya, dengan logikanya sendiri. Kalau rakyat sudah bergerak, tidak ada ampun lagi. Saya justru ini membantu mengkanalisasi gerakan-gerakan yang ekstrim, gerakan-gerakan yang radikal. Saya kanalisasi secara konstitusional. Di sinilah tempatnya kita cari adil. Jangan kalian demo-demo, jangan kalian hal-hal yang membuat kita ini jadi nista sebagai manusia. Maka oleh karena itu, di sini kita dinistakan. Kita nggak dapat keadilan. Ya sudah, logika berikutnya rakyat akan bergerak dengan logikanya sendiri. Dan jangan salah-salahin kita. Saya sudah berusaha mengkanalisasi tadi dalam arti yang positif. Nah, buktinya hakim gebrak meja, saya gebrak meja juga. Emang lu siapa lu? Kan kita sama, jaksa, hakim, polisi, lawyer. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 5, kita ini setara. Kita ini sesama penegak hukum. Saya kira itu pesan moralnya. Tolong Ketua PN, Anda hanya takut pada Allah. Dan yang paling saya kecewa hakim ketuanya itu, saya nggak tahu namanya siapa itu, ketika bilang nanti akan ada azab Allah, dia tantang, silakan. Wah, azab Allah, kurang ajar itu. Dia nggak tahu azab Allah itu pedih sekali. Kita kesundut rokok aja sakit, apalagi lu masuk neraka dan gitu. Tapi sudahlah, itu otoritas Allah. Saya kira demikian. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.